selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, Tabe. Dan pemirsa seluruh masyarakat Kota Waringin Barat, terima kasih pada hari ini telah menyaksikan channel YouTube Dispora Kota Waringin Barat, tentunya dalam rangkaian kegiatan peresmian gedung Sport Center Pangeran Ratu Alamsyah yang dilaksanakan pada hari ini Selasa 10 Mei 2022 dan dilaksanakan tentunya di Jalan Samari, Kota Waringin Barat, Kota Manis, Pangkalan Bun. Bagaimana seluruh rangkaian kegiatan ini kita akan saksikan bersama berikut ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komentar positif Anda kami butuhkan. Terima kasih. Kami ucapkan selamat datang kepada Bupati Kota Waringin Barat bersama. Tabe, yang saya hormati anggota DPR RI Bapak Haji Muhtarudin, Komisi 7, perwakilan daerah pemilihan Kalimantan Tengah. Selamat datang di kampung halaman. Yang saya hormati tentunya dan yang juga saya cintai Ayahanda Bapak Haji Muhammad Ruslan. Yang saya hormati Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kota Waringin Barat. Yang saya hormati rekan-rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Pak Kajari, Bapak Komandan Lanut Iskandar Pangkalan Bun, yang mewakili Pak Kapolres, yang mewakili Pak Dandim, yang mewakili Kepala Pengadilan Negeri dan juga Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Daerah, seluruh Kepala Dinas, PD di lingkup pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat. Yang saya hormati para camat, lurah, kepala desa se-Kabupaten Kota Waringin Barat. Yang saya hormati tentunya wabil khusus Kejuriatan Kesultanan Kota Waringin, Ayahanda kita Ama Pangeran Arsidinsa dan juga Ama Pangeran Muasidinsa. Yang saya hormati para mitra kerja pemerintah daerah, perbankan, dunia usaha, dan tentunya wabil khusus rekanan kontraktor yang membangun gedung Sport Center ini, dan tentunya seluruh tamu undangan hadirin yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang tentunya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena begitu besar nikmat yang diberikan hingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan dan juga tentunya diberikan kesehatan. Sebelumnya juga saya, karena ini masih di dalam bulan Syawal, izinkan yang mungkin kemarin belum sempat kita bersilaturahmi, saya atas nama pribadi dan juga atas nama keluarga mengucapkan minal aizin wal faizin.
Mohon maaf lahir dan batin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan kita pada pagi hari ini, tadi sudah disampaikan oleh Ketua Panitia dan juga sekaligus beliau selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Kabupaten Kota Waringin Barat, Bapak Hasim Mualim, bahwa gedung yang kita lihat bersama ini sebenarnya memang belum 100% fungsional, ya. Karena tahapan pembangunan dengan anggaran yang sangat terbatas, ini sudah menggunakan anggaran tahapan yang keempat di tahun 2022 ini. Seperti yang kita ketahui bersama, pada saat kami dilantik tahun 2017, kami sedang menyusun RPJMD masa pemerintahan nurani 2018 hingga berakhirnya 2022 ini. Pada saat kita sedang lagi semangat-semangatnya membangun tahun 2018, ya, awal kita mulai melangkah persiapan progres menyusun rencana kerja pembangunan Kabupaten Kota Waringin Barat dengan visi misi kami, yaitu membangun Kabupaten Kota Waringin Barat dengan gerakan bersama, membangun Kabupaten Kota Waringin Barat tentunya dengan kerja nyata dan ikhlas. 2018 kita sudah mulai menyusun progres perencanaan pekerjaan. Kemudian 2019 kita sudah mulai peningkatan karena memang harapannya tidak lain bahwa kita ingin membawa perubahan, membawa sedikit perubahan pembangunan di Kabupaten Kota Waringin Barat dengan bersama melakukan gerakan nyata kita. Bahwa ini adalah salah satu gerakan nyata yang kami lakukan selama kurun waktu hampir 5 tahun. Tapi apa hendak dikata Bapak Ibu sekalian, kita merasakan bersama pada saat kita sedang membangun, ya, progres pembangunan 3 skala program pembangunan Kabupaten Kota Waringin Barat, yaitu pertama sektor pariwisata, kemudian juga infrastruktur dan pertanian dalam arti luas. 3 program unggulan ini yang menjadi simbol-simbol pembangunan di Kabupaten Kota Waringin Barat. Tapi semuanya tanpa ada yang menduga, ya. 2020 awal, saya ingat sekali pada bulan Maret, ya, masuklah situasi kondisi bencana COVID-19 yang semuanya tidak ada yang menduga, semuanya tidak ada yang menyangka. Akhirnya dengan keputusan, ya, yang diambil oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan juga bersinergi dengan kebijakan-kebijakan yang sudah kita susun dengan kebijakan kabupaten, semuanya kita utamakan bagaimana menyelamatkan kesehatan dan keamanan masyarakat. Dana yang tadi rencananya kita selesaikan untuk beberapa progres pembangunan kita, akhirnya tidak bisa kita laksanakan secara maksimal, ya, dengan kondisi-kondisi bagaimana kita bersama berjibaku melawan yang namanya virus COVID-19. Harapan kita pandemi ini, ya, sudah berakhir di tahun 2020, tapi ternyata masih berlanjut. 2021, 2022 entah sampai kapan, karena tidak ada yang bisa mengatakan, pakar-pakar kesehatan pun, ya, tidak ada yang mengatakan pandemi ini kapan berakhir. Itulah situasi kondisi kenapa ini saya sampaikan kepada masyarakat, saya sampaikan kepada kita semua, tamu undangan hadirin yang berbahagia. Sebenarnya arah kebijakan kita bagaimana kita ingin percepatan pembangunan Kabupaten Kota Waringin Barat. Kalau kita melihat cashback ke belakang, pariwisata saat ini sudah menimbulkan embrio geliat ekonomi yang luar biasa. Salah satu tadi sudah disinggung oleh Kepala Dinas PUPR, yaitu dengan kegiatan Bagoyak, ya, Bagoyak. Ini juga menimbulkan embrio ekonomi UMKM kita sudah menggeliat di Kabupaten Kota Waringin Barat. Beberapa spot, ya, wisata kita termasuk yang dikenal oleh dunia, Taman Nasional Tanjung Puting, kemudian juga Taman Wisata Alam Tanjung Keluang, kemudian kuliner kita Coto Menggala, ini sudah terangkat ke nasional. Bahkan kita mendapatkan number 1, ya, tingkat nasional destinasi wisata terfavorit, ya,
luar biasa. Kemudian kalau bicara masalah infrastruktur, tadi salah satu bangunan, ya, beberapa bangunan persesius kita, penyelesaian rumah jabatan bupati. Ini juga yang pertama yang kita bangun, karena rasanya malu juga Pak Mutarudin, sebesarnya Kota Waringin Barat ini kita tidak punya rumah jabatan bupati. Padahal rumah jabatan bupati adalah simbol daerah. Maka pada saat itu saya menyampaikan dengan tim, jika saya diberikan amanah menjadi Bupati Kota Waringin Barat, yang akan kita selesaikan adalah pembangunan rumah jabatan bupati. Alhamdulillah, rumah jabatan bupati sudah selesai. Walaupun ya masih ada beberapa kekurangan-kekurangan yang mungkin nanti perlu kita lengkapi. Kemudian juga bangunan yang juga tidak kalah, yaitu geliat ekonomi pembangunan Water for City yang ada di bantaran Sungai Arut. Karena ini juga ternyata menjadi nominasi tingkat nasional, kita masuk 10 besar ya, sebagai salah satu inovasi daerah untuk memberikan ya jaminan tentang bagaimana upaya pemerintah daerah untuk pengamanan daerah bantaran sungai ini tidak terlihat kumuh. Maka kita bangun salah satu bangunan dan ternyata ini juga menjadikan embrio kepada geliat ekonomi khususnya di sektor UMKM. Kemudian juga yang tidak kalah lagi, satu bangunan kita kemarin juga baru kita sama-sama resmikan, yaitu aula serbaguna kita di Pangkalan Bunpak. Di Pangkalan Bunpak ini aula Antakusuma kita yang sebelumnya di area rumah jabatan bupati kita pindahkan di area Pangkalan Bunpak. Dan ini juga bisa menampung ya kurang lebih kapasitas 3-4 ribu ya orang di sana. Kemudian yang tidak kalah menariknya juga ini adalah gedung sport center. Perlu saya sampaikan, aset sport center ini ada kurang lebih 35 hektar. Pembangunan sport center ini diawali pada masa era zamannya Bapak Haji Abdul Rajak selaku Bupati Kota Waringin Barat. Hampir kurang lebih 20 tahun area ini tidak terjamah, tidak terpikirkan untuk kita membangun aset-aset yang juga untuk menunjang sarana-prasarana, yaitu pembangunan di bidang olahraga. Maka pada saat ini saya kemarin dengan tim bahwa kita ingin menyelesaikan gedung sport center ini. Alhamdulillah, walaupun ya saat ini masih belum 100% fungsional, bisa kita manfaatkan untuk masyarakat, tapi ini tentunya sudah kelihatan ya, kelihatan arah-arah pembangunan Kabupaten Kota Waringin Barat ke depan. Bagaimanapun pembangunan ini diharapkan, tadi sudah disinggung oleh Pak Kadis PUPR, tentunya pembangunan ini bisa dimanfaatkan untuk kepentingan publik ya, dan juga tentunya sarana-prasarana, apalagi saat ini kita ingin memberikan kualitas pelayanan kehidupan masyarakat, terutama di sektor kesehatan dan juga olahraga, karena ini juga sebagian yaitu masuk di dalam visi misi pemerintah daerah Kabupaten Kota Waringin Barat. Bapak Ibu sekalian, ya, perlu saya sampaikan juga bahwa peresmian gedung sport center ini pada saat itu belum ada namanya. Dan saya komunikasi dengan Kejuriatan Kesultanan, kebetulan dengan Ama Arsidin waktu itu dan juga Ama Muaz. Saya sampaikan izin dengan beliau berdua, boleh tidak sport center ini kami beri nama orang tua beliau ya. Tapi alhamdulillah gayung bersambut, beliau berdua sangat merespon, dan insya Allah sebentar lagi ini sport center ini nama orang tua Ama berdua, yaitu Pangeran Ratu Alamsyah ya. Ini tidak lain, salah satu juga kita ingin mengangkat kearifan lokal, bahwa nama-nama pembangunan yang ada di Kabupaten Kota Waringin Barat ini tentunya kita melihat historisnya. Sebagai generasi penerus ya, kita tidak boleh melupakan sejarah. Bagaimanapun Kabupaten Kota Waringin Barat adalah satu-satunya kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah yang dulunya pada era keemasannya adalah berdiri salah satu Kesultanan Kota Waringin. Dan ini dibuktikan juga dengan sejarah masih berdirinya bangunan kita, yaitu Istana Al-Misari, kemudian Istana Kuning. Walaupun Istana Kuning ini bukan yang aslinya lagi, karena kemarin pernah
pascanya terbakar, kita pugar, kita bangun lagi. Tapi paling tidak ini menandakan bahwa kita sebagai generasi penerus harus bisa bangkit untuk menyelamatkan, ya. Kita bisa bangkit untuk mempromosikan, kita bisa bangkit untuk sebagai promosi duta bahwa Kalimantan Tengah pada umumnya dan Kabupaten Kota Waringin Barat pada khususnya ini berdiri sebuah Kesultanan Kota Waringin. Oleh sebab itu kenapa nama-nama aset, ya, pembangunan-pembangunan yang ada di Kabupaten Kota Waringin Barat ini tidak terlepas, ya, dari nama-nama pendiri kerajaan Kabupaten Kota Waringin Barat pada masa-masa itu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tentunya dengan diresmikannya pembangunan ini bukan berarti ini sudah resmi, ya, dalam arti bisa digunakan secara 100%, karena ini masih dalam progres seperti yang Bapak Ibu lihat bahwa di sini masih banyak beberapa peralatan pekerjaan, ya. Tapi ini ada satu keinginan dari teman-teman semua, kadang terasa tinggal waktu ujar lagu Krisdayanti itu menghitung hari, 11 hari lagi, tinggal menghitung hari. 11 hari lagi kami akan menyerahkan, ya, kami purna tugas akan menyerahkan jabatan bupati ini kepada seorang penjabat bupati, karena memang konsistensi politik di tahun 2024, jadi ada transisi kepemimpinan kurun waktu hampir hitungannya 2,5 tahun. Ya. Tentunya di dalam 2,5 tahun ini, teman-teman kemarin tim meminta, karena ini adalah pembangunan di era masa pemerintahan Nurani, bupatinya Nur Hidayah dan wakilnya adalah Ahmad Riansyah, kami meminta untuk prastastinya itu ditandatangani oleh Bupati Nur Hidayah, seperti itu. Jadi sekali lagi saya mohon maaf, ya, kepada tamu undangan, bukan karena ini mau moyong atau tidak seperti itu, tapi inilah karya nyata yang kami berikan, kami persembahkan kepada masyarakat Kabupaten Kota Waringin Barat. Paling tidak, ya, paling tidak dengan sudah adanya dibangun ini, mungkin masih dikenang, ya, Nur Hidayah membangun, ada beberapa pembangunan yang ini juga memberikan nilai manfaat yang besar kepada masyarakat. Kemudian pembangunan infrastruktur di sektor yang lain, baik itu pendidikan, kesehatan, salah satu juga rumah sakit Sultan Manudin kita. Di dalam masa pemerintahan kami ini ada 4 gedung yang kita bangun dan ini murni menggunakan dana APBN, ya, dan supportnya luar biasa dari pemerintah pusat, ya, pemerintah provinsi, termasuk penyelesaian jalan Kota Waringin, Pangkalan, ya, tentunya dalam hal ini kita terima kasih kepada Bapak Gubernur Kalimantan Tengah yang sudah bisa menyelesaikan jalan ini. Kemudian juga ring road kita, yaitu jalan lingkar, ya, lingkar luar kita, termasuk percepatan Sebuai, Tanjung Putri, Tanjung Terantang sampai Kupai Batu Atas. Ini juga sedang dalam progres. Oleh pada kesempatan ini tentunya kebetulan hadir di tengah kita. Selamat datang Pak Ketua DPRD. Ya, kami sudah mulai, Pak. Kebetulan hadir di tengah kita ini ada wakil kita, ya, Bapak Mutarudin, selaku kepanjangan tangan kita di DPR RI. Mohon Pak Mutarudin, ada beberapa progres pembangunan kita yang belum terselesaikan. Mungkin di dalam masa waktu Pak Mutarudin bisa menyampaikan, mungkin ada anggaran-anggaran yang bisa dikucurkan untuk pembangunan di Kabupaten Kota Waringin Barat khususnya dan umumnya juga Provinsi Kalimantan Tengah. Yang kami butuhkan saat ini ada beberapa percepatan pembangunan, termasuk infrastruktur yang juga ini masih menjadi PR kami ke depan, yaitu penyelesaian jalan produksi kita, yaitu yang menuju ke pelabuhan CPO dan Tepenek. Ini juga sangat membutuhkan karena ini juga masuk di dalam skala prioritas pembangunan strategis nasional, yaitu kawasan KI, ya, kawasan industri yang sudah ditetapkan oleh Bapak Presiden. Ada 9 kawasan strategi nasional yang ditempatkan di Provinsi Kalimantan Tengah, khususnya di Kabupaten Kota Waringin Barat, yang saat ini dikembangkan oleh SBI, ya. Jadi oleh sebab itu
karena jalan ini juga adalah jalan poros ekonomi, dan tentunya tidak kita pungkiri bahwa penghasil CPO terbesar Provinsi Kalimantan Tengah itu ada berada di wilayah barat, tidak terkecuali Kota Waringin Barat. Bahkan kemarin sebagai nilai ekspor 3 kabupaten terbesar tingkat nasional itu diraih oleh Kabupaten Kota Waringin Barat. Ya paling tidak Pak Matarudin bisa menyampaikan dengan kementerian, tolong dibantu bagaimanapun ini adalah nilai ekonomi untuk menunjang ekonomi penopang ekonomi nasional, dan saya juga menyampaikan ini dari salah satu investor kita, karena beliau sudah membangun aset ini, sudah menghabiskan anggaran yang begitu besar. Ya paling tidak supportnya dari pemerintah pusat bagaimana percepatan pembangunan di infrastruktur, khususnya jalan ini bisa koneksinya aksesibilitasnya sudah mulai lancar seperti itu. Untuk itu pula pada kesempatan ini izinkan juga saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, dan juga terkhusus untuk masyarakat Kabupaten Kota Waringin Barat yang selama kurun waktu 5 tahun sudah memberikan dukungan penuh, yang sudah memberikan supportnya untuk kita bersama-sama melakukan gerakan bersama membangun Kabupaten Kota Waringin Barat ini dengan kerja nyata dan ikhlas. Di balik itu semua tentunya saya menyadari saya hanya sebagai makhluk yang biasa, saya hanya manusia yang biasa, tentunya tidak terlepas dari beberapa tatanan kebijakan. Mungkin ada kewenangan-kewenangan, mungkin ada program-program yang masih belum terselesaikan 100% ya. Oleh sebab itu pada kesempatan yang baik ini izinkan juga saya memohon maaf ya, memohon maaf jika di dalam kurun waktu 5 tahun ini masih banyak ya kekurangan-kekurangan, kelemahan-kelemahan di dalam kita menyusun program rencana percepatan pembangunan di Kabupaten Kota Waringin Barat. Karena memang ini di era pemerintahan kami ini ujiannya cukup berat ya, ujiannya cukup berat. Tapi itu semua menjadi salah satu bagian ya untuk penyemangat kita, menjadi salah satu bagian dari sinergisitas kita di dalam mewujudkan Kabupaten Kota Waringin Barat ini tentunya semakin jaya lagi ke depan. Tidak terlepas dari itu semua, khususnya saya menyampaikan permohonan maaf dan juga permohonan terima kasih, khususnya juga bagi rekan-rekan baik dari Ketua DPRD, seluruh unsur anggota DPRD, kemudian Forkompinda, Pak Kajari, Pak Danlanut, Pak Kapolres, ya, Pak Dandim, Ketua Pengadilan Negeri, dan juga Pengadilan Agama, yang selama ini kita selalu bersinergi di dalam bagaimana upaya kita bersama dalam satu keteguhan dan dalam satu keyakinan kita untuk menyelamatkan kesehatan dan keamanan masyarakat, itu yang lebih prioritas. Sekali lagi atas nama pribadi ya, dan juga atas nama jabatan saya selaku Bupati Kota Waringin Barat, saya mengucapkan ya banyak-banyak terima kasih dan juga permohonan maaf. Khususnya juga saya ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak mitra kerja dari pemerintah daerah Kabupaten Kota Waringin Barat ya. Mudah-mudahan apa yang selama ini menjadi komitmen kita bersama untuk mewujudkan Kabupaten Kota Waringin Barat ini semakin jaya lagi ke depan. Harapannya tidak lain, mari kita bergandengan tangan, kita merasa memiliki Kabupaten Kota Waringin Barat. Walaupun saya sudah pernah tugas selaku Bupati Kota Waringin Barat, tapi Nur Hidayah tetap ada di hati masyarakat Kabupaten Kota Waringin Barat. Lampu mati, hidupkan senter. Buka lemari, ambil baju daster. Hari ini kita meresmikan gedung Sultan Ratu Alamsyah Sport Center. Mari bersama lanjutkan pembangunan yang berkarakter. Bunga seroja, bunga melati, sungguh indah, harum mewangi. Mari bersama kita lanjutkan pembangunan ini. Mohon doa dan dukungan 2024 nanti. Puji syukur kehadirat Allah, kita ucapkan alhamdulillah. Gedung Sport Center rampunglah, sudah kita abadikan namanya
Pangeran Ratu Alamsah. Iya. Terima kasih Ama dari Kejuruteraan Kesultanan. Tadi saya lihat juga ada Ama Mas sudah hadir di belakang. Terima kasih atas kehadirannya dan mohon doa dan dukungannya. Semoga pembangunan di Kabupaten Kota Waringin Barat ini selalu menjadi keabadian untuk para pendiri-pendiri, tokoh-tokoh yang punya andil untuk mendirikan ya Kabupaten Kota Waringin Barat yang kita cintai. Sekali lagi, tidak ada kata yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini selain terima kasih dan juga permohonan maaf. Itu saja beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah selalu memberikan kita kesehatan, selalu memberikan kita kemudahan, dan selalu memberikan kita kelancaran dalam melaksanakan kegiatan aktivitas kita. Terima kasih atas itu semua. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin berkenan bergabung Pangeran Arsyadinsyah dan juga Pangeran Muazzidinsyah. Mohon izin. Baik, dengan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan izin dari kita semua pada kesempatan ini dan juga disaksikan oleh Kejuruteraan Kesultanan Kota Waringin, kita akan meresmikan gedung kebanggaan Kabupaten Kota Waringin Barat untuk sarana-prasarana olahraga. Maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, gedung Sport Center Pangeran Ratu Alamsah dengan ini diresmikan. Dengan berikut bersama dengan menyaksikan Bupati Kota Waringin Barat Brigjen Haji Nur Hidayah mengukuhkan tanda tangan dan meresmikan secara langsung gedung Sport Center Pangeran Ratu Alamsah. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Semuanya terasa begitu
Jaya. Kita bersama dengan Bapak Muhtarudin, anggota DPR RI yang saat ini berada di tengah-tengah kita dalam rangka peresmian Sport Center Gedung Olahraga Serbaguna Pangeran Ratu Alamsyah. Kita minta tanggapan dari beliau terkait dengan semua rangkaian kegiatan ini, persiapan hingga kejuaraan Bupati Cup dari pernyataan sekaligus testimoni dari Bapak Muhtarudin. Silakan Bang. Izin. Ya, yang pertama tentu saya memberikan apresiasi ya kepada pemerintah daerah, pimpinan Ibu Bupati Haji Nur Hidayah yang sudah membangun beberapa fasilitas strategis ya untuk masyarakat, baik dalam rangka menunjang ekonomi maupun dalam rangka menunjang olahraga. Dan ini kita patut apresiasi ya. Terus yang kedua terkait dengan rangkaian acara hari ini, saya kira luar biasa ya. Ini gedung walaupun belum sempurna 100%, tapi sudah kelihatan megahnya seperti apa nanti kalau sudah 100%. Ya. Oleh karena ini fasilitas yang tentu tidak sedikit biaya yang dikeluarkan bisa dimanfaatkan semaksimalnya untuk membina olahraga. Dan ini salah satu hal yang dirindukan oleh masyarakat. Iya, dari dulu ini sekedar nyaman Pak Juraja sudah di launching kan. Ya. Tapi kan tidak bisa direalisasikan. Siap. Baru 20 tahun lebih baru direalisasikan. Ini kan luar biasa ya. Betul. Suatu prestasi yang luar biasa dari Ibu Bupati yang harus kita apresiasi, dan masyarakat tentu ya terima kasih kepada beliau. Mungkin dukungan yang diberikan oleh Bang Muhtarudin sebagai perwakilan masyarakat di DPR RI, Bang. Ya, jadi begini ya, terkait ini tadi sudah ngomong juga dengan Pak Bupati ya, kita akan coba mencari terobosan dengan Kemenpora dalam konteks untuk penambahan fasilitas. Kalau ini kan anggarannya kan kurang lebih 80 miliar baru tuntas. Tadi saya hitung baru sekitar 52 miliar. Berarti kurang lebih ada 20 sekian miliar lagi yang harus dianggarin. Apakah di APBD, apakah APBN. Tapi kalau misalnya dianggarkan sudah di APBD secara multi-years, fasilitas lainnya ya untuk mendukung melengkapi olahraga ini akan kita cari terobosannya dengan Kemenpora ya, dalam tahun anggaran 2023. Tadi sudah ngomong-ngomong juga dengan beliau, dan terima kasih beliau walaupun tidak menjabat lagi tapi masih berpesan agar ini bisa dimaksimalkan fungsinya dan dioptimalkan kembali pembangunan penyempurnaannya. Luar biasa. Saya kira ini suatu hal yang harus kita sambut baik ya. Ini untuk warga Kobar, ini fasilitas yang bagus yang bisa dimanfaatkan untuk bukan hanya olahraga, tapi juga untuk kesenian, budaya, dan kegiatan-kegiatan masyarakat yang lain. Baik. Info di Sport Marmon Anda berada, kita pernyataan yang dilakukan atau yang diberikan oleh Bang Muhtarudin memberikan semangat dan spirit olahraga untuk warga Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah untuk menggeliatkan semangat olahraga Road to Porprov 2023 di Kota Waringin Timur. Mudah-mudahan teriring doa, harapan semoga atlet-atlet dari Kalimantan Tengah ya Bang ya, bisa berbicara di tingkat nasional sejajar dengan atlet-atlet tingkat nasional. Dari gedung Serbaguna Sport Center, saya dan Pak Muhtarudin harus pamit undur, tetap memberikan semangat. Salam pemuda maju, salam olahraga, jaya. Salam jaya.
dapat melalui yang mengukir menarik bermadani seperti kita dalam janji kita. Yo! Jangan mustahil bagiku persembahkan untuk masyarakat Kabupaten Kota Waringin Barat. Salah satu spot center ini, GOR yang mungkin ini juga salah satu pembangunan yang cukup presentatif ya, dan juga manfaatnya sangat luar biasa untuk masyarakat, paling tidak di sarana-prasarana penunjang olahraga di Kabupaten Kota Waringin Barat. Walaupun pembangunan ini belum 100% fungsional ya, tapi ini sudah terlihat bangunan fisik ini dan sudah bisa dimanfaatkan juga oleh masyarakat ya, walaupun masih belum 100% sempurna. Tentunya ini harapannya tidak lain bahwa pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kota Waringin Barat ini semuanya manfaatnya tentunya untuk masyarakat Kabupaten Kota Waringin Barat. Dan tidak terasa kurun waktu 5 tahun ya, kami membangun Kabupaten Kota Waringin Barat ini pasti masih banyak kekurangan dan kelemahannya. Oleh sebab itu pada kesempatan yang baik ini saya pertama mengucapkan terima kasih atas dukungan semua pihak, khususnya masyarakat Kabupaten Kota Waringin Barat yang selalu memberikan dukungan penuh kepada pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat di dalam mewujudkan cita-cita kita untuk membangun Kabupaten Kota Waringin Barat tentunya semakin jaya ke depannya. Dan tentunya di balik itu semua saya pun menyadari bahwa masih banyak kekurangan, kelemahan selama kurun waktu kami membangun Kabupaten Kota Waringin Barat ini. Memang di era-era pemerintahan kami ini ujiannya cukup berat ya, dengan adanya pandemi COVID tentunya juga ini salah satu penghambat proses percepatan pembangunan Kabupaten Kota Waringin Barat. Kenapa? Karena memang kita fokus bagaimana menyelamatkan kesehatan dan mengamankan masyarakat. Sekali lagi pada kesempatan yang baik ini saya mengucapkan terima kasih ya untuk semua pihak yang sudah mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan yang juga didukung oleh semua elemen masyarakat. Dan alhamdulillah spot center kita ini juga kita beri nama yaitu Spot Center Pangeran Ratu Alamsyah ya. Ini juga salah satu wujud wujud kecintaan kita terhadap kearifan lokal. Kita mengangkat nama ini tentunya daripada pendiri dan leluhur. Mudah-mudahan doa kita bersama semoga progres pembangunan gedung yang belum 100% ini bisa tuntas di tahun 2023 yang akan datang. Konsolidasi yang dilakukan Bunda dengan anggota DPR RI terkait dengan kelengkapan fasilitas, mungkin dengan Kementerian Pemuda Olahraga dan Bappenas, mungkin upaya yang dilakukan oleh Bupati Kota Waringin Barat ya, untuk kelengkapan selanjutnya, Bu. Tentunya kita selalu berkoordinasi ya, terutama untuk melengkapi sarana-prasarana, terutama untuk pendukung ya gedung kita ini. Tadi juga kebetulan Pak Dr. Anus Mutarudin, anggota DPR RI, kami juga sudah sampaikan
mudah-mudahan tadi beliau juga sudah menyaksikan apa kekurangan-kekurangan dari bangunan ini bisa disupport juga dari pemerintah pusat. Betul. Baik, dan tanggapan dari KONI Bu, jadi walaupun tidak menjabat Ibu sebagai Ketua KONI untuk dukungan sarana prasarana Road to Porprov 2023 Bu. Pesan untuk atlet dari Kota Waringin Barat, Bupati Kota Waringin Barat. Ya, jadi perjalanan menuju Porprov. Kebetulan juga Ibu diberikan kepercayaan sebagai Ketua KONI Kabupaten Kota Waringin Barat. Tentunya sarana-prasarana ini tidak begitu saja kita bangun tanpa ada keinginan yang besar ya dari para pencinta olahraga di Kabupaten Kota Waringin Barat. Salah satu bagaimana kita mewujudkan kualitas dan kuantitas dari para atlet-atletik kita. Tentunya dengan kita siapkan sarana-prasarana ini, paling tidak nanti ke depan pembinaan sumber daya manusia, kemudian juga untuk untuk meningkatkan prestasi, ini juga salah satu modal utama kita. Aku titipkan. Mana tangannya ke atas dong? Wujudkan perjuanganku untuknya, kan ku terima dengan lapang dada. Aku bukan jomblonya. Beri tepuk tangan dulu dong buat ibunda kita semuanya. Ini saat
pejabat bupati untuk saat ini memang ada 3 nama ya yang sudah kami ketahui. Dari 3 nama ini sampai saat ini kami belum dapat kopian siapa yang akan menduduki sebagai PJ Kabupaten Kota Waringin Barat. Ya pada prinsipnya siapapun nanti yang akan estafet PJ di dalam kurun waktu hampir 2,5 tahun transisi kepemimpinan ini karena memang konsistensi politik di 2024 ya saya harapkan PJ-nya nanti selalu bersinergi di dalam melanjutkan pembangunan yang masih belum selesai ini. Salah satu juga pembangunan. Iya, ada nggak dukungan kira-kira dari pihak swasta untuk membantu pemerintah daerah terkait pembangunan yang ada di Kobar sendiri? Saya yakin dan percaya keamanan Kota Waringin Barat ini kan alhamdulillah selama ini kebersamaan pejabat yang akan duduk sebagai pejabat dengan diwujudkannya jalan lintas Arut Utara, jalan lintas Pangkalan Banteng itu semua sumbasih dari para pengusaha. Jadi kebersamaan di sini sudah tertanam. Kegiatan progres pembangunan yang belum penerus ini paling tidak selama 2 tahun setengah ini. Bagaimanapun Saya yakin dan percaya beliau kebijakan provinsi dan Thank you.